memang kalau person to person, non institusi resmi yang bukan penegak hukum itu tidak boleh, karena itu benar-benar private. Tapi kalau pengadilan yang perintahkan dan atau ada permintaan dari penegak hukum, boleh. Cuma kan di kasus Nikita ini kan sudah melebar kemana-mana ini. Ada yang sampai dirawat di rumah sakit, diinfus lagi. Terus ada si Berdi Kumalasari, itu kakinya bonyok katanya itu, sampai cabut kuku. Yang satu lagi bilang laporan polisi saya tidak mukul gitu. Saya bingung saya. Ini kasus memang ya, saya kasih tahu kalian ya, berurusan sama Nikita Mirzani nggak selesai di dia sendiri, kemana-mana udah. Saya punya pengalaman. Saya bantu Fadel, jadi urusannya saya berantem dengan Nikita, istri saya berantem dengan Nikita, Lolinya berantem sama maminya, kita ribut sama maminya, ujung-ujungnya Loli bersama dengan maminya. Nah sekarang saya dengar Loli tidak tinggal di rumahnya Nikita. Nah, jadi urusan Nikita ini menurut saya, kalau kaitan dengan persidangan kemarin itu sudah bagus. Kan saya yang bersuara, Polri mana, Pamdal mana, sudah kan, sudah tertib. Nah, kalau dia bilang 4 miliar kecil bagi gua, ya kalau kecil jangan terima. Begitu kan? Misalnya nih gua kasih nih 100.000 sama kalian, kecil nggak mau, maunya berapa? Juta. Ya udah, ngomong aja kenapa 4 miliar dibilang kecil, kok diterima? Kan begitu. Tapi bagi manusia yang pikirannya sehat, 4 miliar itu gede Bapak. Apa buktinya gede? Bisa beli mobil. Apa buktinya gede? Bisa cicil rumah. Coba lu cicil rumah 10 juta. Beli mobil mewah, Mercy, harganya 1,8 miliar atau 2 miliar, lu cicil dengan 20 juta. Bisa nggak? Jadi nggak usah yang gitu-gitu. Kalau saya mah, saya bisa jawab itu dengan enteng. Nah, kemudian urusan persidangan, dengan sudah ada Pamdal, dengan sudah ada polisi, maka sebenarnya karena mereka begaduh di situ kemarin, ya ini kita, menurut saya ya menjadi kekuatan opini publiknya berkurang. Karena sudah nggak bisa masuk lagi yang sembarangan orang. Lah itulah idealnya gitu. Makanya berbanding terbalik dengan kami. Di tempat kami Jakarta Utara sangat strict. Di sana lembek kali. Terakhir sekarang sana keras sekali. Kalau bahasa Medannya udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Lu Cinta Luna juga di luar. Nah kalau kita di sana masih makin ready. Nah ini masalah strategi saja. Dan kemarin tuh saya lihat Fahmi di wawancara orang nggak mau tuh saya lihat tuh. Kenapa? Karena itu tadi. Ya namanya ada pertengkaran, ada perdebatan, ada konsekuensi. Nah konsekuensi itu tinggal disiasati saja, menguntungkan atau merugikan. Kalau kami dengan Rahmat dan tim, ya alhamdulillah kita berhasil membuka tabir bahwa Ikrim Hakim itu mengaku bahwa dia dilecehkan 2 kali dalam mobil, 1 kali di apartemen, 1 kali tidur. Kementerian juga, nah, artinya ruang teman-teman. Nah dari sangat terbuka di PN Jakarta Selatan sekarang jadi tertutup. Tertutup dalam pengertian tidak lagi bisa serta-merta seperti yang kemarin. Jadi urusan kita ya di persoalan ini, kalau kita mau jujur ya pasalnya kan itu juga. Cuma ada upaya penggiringan saya pikir ya supaya tidak masuk unsur TPPU-nya dan atau yang lain, karena itu kan agak berat itu mah ya. Nah, tapi ancaman hukumannya kan memang tinggi Pak. Nah, itu kan yang 4M. Kalau kita dengar keterangan dari Reza Gladys, ya kan? Ada juga lagi dokter yang ngasih. Kalau nggak salah saya hampir 11M total, benar ya? Hampir 11M. Masih ada yang mau nyusul lagi 20M lagi kan ya kan? Waduh, dalam hati saya kita busa kulit kita ini sama Rahmat, gaji kita kurang seberapa sih? Jadi
Ya itu tadi. Nah, tetapi di sisi lain saya minta produk Reza Gladys kalau memang tidak sesuai dengan PP POM, ambil tindakan hukum. Itu saja. Jadi kalau begitu ada yang menarik di sini. Penjelasan dari Reza Gladys dan atau pengacaranya Julianus. Yang mereka laporkan sebenarnya 3 orang. Ismail, Nikita Mirzani, Dr. Oki. Sampai hari ini SP2HP Oki nggak ada. Nah kalau begitu harus ada kepastian hukum. Nah Julianus nggak usah keder, ya kan? Nggak usah ngeper lah urusan yang gitu-gitu. Aduh saya lucu-lucu aja, udahlah. Saya itu teman saya semua teman saya semua. Ya kalau memang Adinda Sunan dia merasa dianiaya, kemudian dia berobat sampai diinfus istirahat, ya itu hak dia. Begitu juga misalnya Baby Kumalasari kan. Cuma Baby Kumalasari saya lihat nggak sampai dirawat. Nah, yang injek juga Sunan. Yang injek kakinya juga Sunan. Ah itulah yang saya nggak tahu mungkin. Jangan ngomong gitu, nanti dituduh lagi Rahma. Ya, yang pasti kakinya keinjak. Nah, tapi waktu digini-gini kan kelihatannya ada tangan yang lain kayaknya. Tapi kan dilaporkan balik juga Bang dari kita. Ya saya udah lihat. Yang pengacaranya itulah kan, ya itulah. Modelnya ngomongnya pun saya nggak paham siapa yang disampaikan sama dia. Di pengadilan begini, udah apa di Polda Metro kan? Iya. Nah, laporannya saya lihat di sana, ya mudah-mudahan ini bisa selesai. Cuma kan udah kemana-mana udah. Itulah potret penegakan hukum. Ini saya konsentrasi begini. Di kasus saya, tidak saja perseteruan penegakan hukum, laporan Hotman saya dengan Iklim Hakim, sehingga terjadi kekisruan karena ketidakpuasan kita terhadap hakim. Lalu kemudian mengembang, terbit satu laporan polisi di Bareskrim. Oke? Di PN Jakarta Selatan terjadi perseteruan, terbit 2 laporan polisi. Satu dari Sunan, satu dari pengacaranya si Reza. Artinya apa? Hakim, jaksa harus mampu menempatkan diri mereka sebagai seorang penuntut yang jaksanya. Kemudian hakimnya apa? Mediator atau moderator. Dan harus memang mengatur lalu lintas komunikasi dari persidangan dimaksud dan harus berwibawa. Begitu. Bang, ini masyarakat tuh banyak bertanya Bang, ini lawyer apa preman? Abang menanggapi ini gimana Bang? Saya nggak bisa tafsir. Masalah lawyer preman atau tidak ya nanti saya dibilang preman juga, saya marah juga kemarin. Boleh kita marah, cuma yang selalu saya bilang posisi terdakwa memang tidak enak. Ya saya saja yang ngerti hukum pun saya nggak enak lah. Apalagi kita merasa kita benar, ya di kita juga ya. Tapi paling tidak di kita punya apa? Punya lawyer Tapi yang harus menasihati dia.